Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 16 Juni 2025, tertulis di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Janganlah takut kepada kejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Dang pola tahuton ho mida hagut turun so pakiriman, manang mida rapok-rapok ni halak parjahat moloro. Aizaho bado gabe haposammu, jala ibana mangaramotipatmu maradok ponjorgong. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, adalah sesuatu yang wajar dan sangat manusiawi kalau kita dihinggapi rasa cemas dan rasa takut akan hal-hal yang belum terjadi. Ketakutan akan masa depan, kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya musibah dan bencana, dan ketika diperhadapkan dengan berita-berita buruk yang datang secara tiba-tiba, kita khawatir dan takut semua itu akan merenggut kedamaian hati dan kenyamanan hidup kita. Tetapi kalau kita sadar, ternyata ketakutan dan kekhawatiran tidak akan pernah memberikan solusi. Sebaliknya, hal itu akan memperkeruh keadaan. Kalau kita refleksikan perkataan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 27, ketika Yesus berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Benarlah bahwa keadaan tidak akan pernah menjadi lebih baik jika direspon dengan ketakutan dan kekhawatiran. Maka firman Tuhan hari ini menjadi nasihat yang sangat relevan bagi kita dalam menghadapi perubahan-perubahan yang begitu cepat, yang di dalamnya ada kemungkinan terjadinya kejutan-kejutan yang tiba-tiba. Kita diyakinkan untuk tidak takut karena Tuhan adalah jaminan hidup kita, menjadi sandaran yang akan menghindarkan kita dari jerat. Tentu akan semakin kita pahami jika kita benar-benar menyadari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, berkuasa mengendalikan segala sesuatu. Dapat kita bayangkan saat kaki kita melangkah di jalan yang mungkin penuh dengan jerat tersembunyi. Tanpa perlindungan kita bisa saja terjerat, jatuh, dan terluka. Dalam perjalanan hidup kita, jerat itu bisa saja berupa kesulitan finansial, masalah kesehatan, konflik hubungan, dan godaan dari roh-roh zaman yang berpotensi merusak komitmen kita untuk setia kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan menjanjikan bahwa Ia akan menjaga kakimu dari jerat. Tuhan akan senantiasa melindungi kita dari bahaya, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Untuk itulah sahabatku semua, firman Tuhan memanggil kita yang pertama untuk percaya penuh kepada Tuhan. Ketika rasa takut atau cemas mulai merayap, ingatlah bahwa Tuhan adalah jaminan kita. Kita tidak perlu bergantung pada kekuatan sendiri, kepintaran kita, atau kepada kemapanan hidup yang mungkin sudah kita miliki saat ini. Jaminan perlindungan sejati kita adalah di dalam Tuhan. Yang kedua sahabatku, kita diajak supaya lebih fokus kepada menikmati keadaan kita saat ini daripada mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Jika Tuhan adalah penjaga kita, mengapa kita harus terus-menerus diliputi kekhawatiran? Dan yang ketiga sahabatku, teruslah melangkah maju dalam iman. Kita tidak perlu takut mengambil langkah-langkah selama kita yakin bahwa Tuhan bersama kita dan akan menjaga setiap langkah kehidupan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.